Syukur ada tambahan yang lain nggih menika napa? Seakan syukur itu memadamkan api neraka. Maka padamkanlah api neraka dengan syukron lillah. Dan kemudian berdampak kepada hal yang luar biasa, nikmat, lezat, kebahagiaan, kesenangan di mana? Di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fausikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 147 sebagai muqaddimah dalam majlis kita untuk menegaskan kembali begitu kita ingin yang sebagaimana keinginan tertinggi nggih menika sebagai abdan syakuron. Napa Bapak Ibu? Abdan syakuron. Seorang hamba yang punya karakter sampai meninggalnya itu adalah syukron lillah. Ya Allah, saya hadir, saya kesana kemari, saya bersama siapapun untuk menegaskan pada diri saya sampai kematian saya adalah ingin menjadi hambamu yang selalu bersyukur, abdan syakuron. Tadi saya sampaikan ada apa dengan Quran surat An-Nisa ayat yang keberapa? 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Inilah Bapak Ibu sekalian ya, menjadi sebuah alasan ya, yang saya berharap Bapak Ibu menghafal dan merenungi ayat menika. Karena kita ingin napa? Menjadi hamba Allah napa? Abdan syakuron. Saat Rasulullah disaksikan oleh para sahabat sampai kaki beliau bengkak karena salat ya. Lelah beliau secara fisik ya, tetapi hatinya tidak lelah, justru bersukacita. Ada sebuah pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, engkau telah dijamin masuk surga ya. Dalam tanda kutip ya, kenapa masih capek-capek apa? Beribadah. Jawabannya singkat dan sangat fokus. Saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Afala akunu abdan syakuran. Kembali kepada ayat yang tadi saya sampaikan, surat An-Nisa ayat yang ke-147. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Ada dua makna dalam ayat menika. Yang pertama, sebuah pertanyaan yang bentuknya kasih sayang dari Allah. Apa yang pertama? Sebuah pertanyaan yang bentuknya apa?
kasih sayang kepada hambanya. Allah menyampaikan apa? Pertanyaan, tapi apa? Ini adalah pertanyaan yang sifatnya apa? Kasih sayang. Maksudnya apa? Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Mudahnya ya hamba-hambaku, kami bagaimana akan menyiksamu? Tidak mungkinlah aku akan mengazabmu. Syaratnya apa? In syakartum wa amantum. Hambaku, ketika kamu bersyukur, berterima kasih kepadaku dan kamu beriman kepadaku, ya tidak mungkinlah aku akan mengazabmu. Begitu. Makna yang kedua adalah dipastikan Allah tidak mengazab hambanya yang bersyukur. Yang apa? Bersyukur dan beriman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, juga dipahami ya, iman dan amal soleh kula panjenengan sami itu laksanan jenengan menanam kebaikan-kebaikan, kelezatan-kelezatan yang nanti jenengan rasakan tidak bisa jenengan bayangkan di surga. Dan di antara bagian jenengan beramal soleh mendengar apa? Bersyukur. Syukur ada tambahan yang lain, gimana apa? Seakan syukur itu memadamkan api neraka. Maka padamkanlah api neraka dengan syukron lillah. Dan kemudian berdampak kepada hal yang luar biasa, nikmat, lezat, kebahagiaan, kesenangan di mana? Di surga. Ngeten nggih Bapak Ibu. Jadi lelahnya kita bersama keluarga secara fisik dan pikiran, lelahnya kita ngeten nggih dalam bekerja ya, sampai nanti akhir hayat kita, jangan apa? Lupa tetap kita menjadi nopo? Abdan syakurun. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah kita akan berusaha menyampaikan sebuah tafsir. Insyaallah kita di surat Muhammad. Surat apa? Muhammad. Ayat yang kedua. Ayat yang keberapa? Ada ayat yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini sekaligus ya menjawab sebuah pertanyaan. Nama Nabi Muhammad menika sinten yang dinyatakan dalam Al-Quran? Sinten Bapak Ibu? Ahmad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan terkait dengan nama Ahmad ya, itu Allah nyatakan di Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Dan bahkan ini merupakan misi terpenting dari Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Allah kisahkan tentang Isa alaihissalam dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang keberapa? Yang ke-6. Dengan Allah nyatakan tentang Nabi Isa, wa idh qala Isa. Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Nabi Isa yang diabadikan dalam Al-Quran, ngeten nggih? Yang dikisahkan oleh Allah, ngeten. Jadi nggak boleh dengan ragu. Jadi Nabi Isa menyatakan pada Bani Israel, jadi Nabi Isa diutus khusus untuk Bani Israel. Saya ulangi ya, Nabi Isa untuk siapa? Bani Israel. Nah, karena di sini dinyatakan ini Rasulullah ilaikum. Kum meninggal sinten? Bani Israel. Apa fungsi yang terpenting? Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Membenarkan kitab apa? Taurat. Nah, ini yang kedua yang saya sampaikan. Wa mubasysyiran bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad.
Dan kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Isa menyatakan, aku menyampaikan kabar gembira. Nah, tentang nopo Bapak Ibu sekalian? Bi Rasul. Berarti nopo? Setelah Nabi Isa, dalam Al-Quran dinyatakan akan datang Rasul setelah Nabi Isa. Nggih menika sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jelas dinyatakan ismuhu Ahmad. Namanya siapa? Jenengan kok mboten senyum, Pak? Hadirnya Nabi Muhammad menika busra, Pak. Ya, jadi disebut Muhammad atau Ahmad seharusnya jenengan langsung senyum, Pak. Saat Nabi Muhammad lahir, saat Nabi Muhammad berada di Mekah, disebut namanya di Madinah, senyum, Pak. Karena apa? Nabi Muhammad hadir itu adalah busyra, kabar gembira. Dengan dinyatakan di sini wa mubasysyiram bi rasuliyati mim ba'di ismuhu Ahmad. Maka dalam catatan sejarah Nabi Isa, kemudian setelah itu ini khusus Bani Israel, kemudian datanglah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun, Pak? Di catatan sejarah itu adalah antara 569 tahun sampai 620 tahun. Jadi sekitar 600 tahun, Pak. Dari Nabi Isa sampai siapa? Nabi Muhammad. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tidak ada lagi Nabi. Bapak dan Ibu sekalian, itu nama Nabi Muhammad nggih menika Ahmad. Sedangkan nama yang lain apa? Muhammad. Lah menika dinyatakan di surat Muhammad ayat yang kedua. Kalau tadi surat napa? As-Saff itu surat yang ke-61 Bapak Ibu sekalian. 61 urutannya di ayat yang ke-6 namanya Ahmad. Dan kemudian di surat napa? Muhammad surat yang urutan yang ke-57 ayat yang kedua, jumlah ayatnya di surat Muhammad 38 itu dinyatakan dengan nama Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Nanti kita akan fokus di ayat punika Bapak Ibu, nggih, di surat napa? Muhammad ayat yang keberapa? Yang kedua, urutannya yang keberapa? 47. Di situ ada nama Muhammad. Adakah nama Muhammad di surat yang lain? Ada yang tahu? Ada surat napa? Halo? Surat setelah surat Muhammad, gimana surat Al-Fath. Ini juga penting Bapak Ibu sekalian ya, jenengan untuk merasakan bagaimana indahnya sebuah kebersamaan dalam keimanan, dalam beramal saleh, kemudian hadirnya Allah, dan kemudian selalu kita ingat Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Saat kita salat maghrib di masjid Baitus Samad atau masjid yang lain, ketika kita jalan, ya Allah, saya salat karena perintahmu ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad juga salat ya Allah. Sebagaimana saya salat, Nabi Muhammad salat maghrib. Ngeten lho nggih? Nabi Muhammad salat Isya. Ngeten. Maka Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fath ayat yang ke-29, Allah langsung mengatakan Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi Bapak Ibu, ada dua makna di sini. Walladzina ma'ahu itu maksudnya siapa? Yang pertama adalah siapapun, ngeten nggih,
yang memang menyatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina, itu adalah yang dinyatakan ma'an nabi. Ngaten nggih? Bersama siapa? Rasulullah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Walladzina ma'ahu menika sinten? Ya siapapun, Pak. Ngaten. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, apalagi para nabi, mereka menyatakan akan hadir Nabi Muhammad dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Makna yang kedua adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian bagaimana mereka punya ketegasan, Pak. Dalam prinsip, ketegasan dalam prinsip tentang keimanan, tentang kebenaran itu tegas. Tetapi ketika itu sebuah kebenaran dan kebaikan, apalagi tengah-tengah umat Islam, ruhama. No, Bapak Ibu, ruhama. Kesana kemari yang hadir adalah rahmah. Kesana kemari yang hadir adalah menebarkan kasih sayang. Quran surat Al-Anbiya 107. Ada yang tahu pripun bunyinya? Al-Anbiya 107. Halo, pernah sering saya sampaikan. Nanti katanya kayak terlalu sering disampaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad beliau kesana kemari, dan bahkan bebatuan, pohon, binatang semuanya merasakan bagaimana kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanten nggih Bapak Ibu. Semoga kula panjenengan segera ke Madinah. Ngaten nggih. Perbanyak sholawat, kita sholat di Raudhah. Siapa yang sholat di Raudhah, insya Allah nanti akan melihatnya di surga. Maksudnya apa? Ya pasti masuk surga, Pak, ketika meninggal dalam keadaan iman. Hadirin hadirat yang berbahagia, Muhammad Rasulullah. Terus namanya pun Muhammad dan juga sinten Ahmad. Sedangkan ada yang Rasul senang dipanggil, Pak. Contoh, kalau Allah kan memanggil Rasulullah an-Nabi, ngeten nggih? Nabi. Rasulullah dipanggil dengan panggilan Rasulullah, ngeten nggih? Rasulullah dipanggil dengan apa? Napa malih Bapak sekalian? Dipanggil dengan Abdullah, ngeten nggih. Tetapi nama beliau sinten? Muhammad dan Ahmad. Ada di surat napa yang pertama? Surat As-Saff ayat yang keberapa? Ke-6. Yang kedua Muhammad, surat Muhammad ayat yang keberapa? Kedua. Yang berikutnya Quran surat Al-Fatah. Ngaten nggih? Surat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 29. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita kembali ke surat Muhammad ayat yang kedua. Sampai di sini ada sebuah kaidah dalam bahasa Arab, zikrul khas ba'dal am. Jadi ada disebut sesuatu yang khusus yang sebelumnya sifatnya umum. Ngeten nggih? Khusus sebelumnya apa? Umum. Ngeten. Di mana yang umum nggih menika napa? Walladzina amanu wa amilus sholihat. Itu umum. Jadi mulai Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, mereka yang beriman dan beramal soleh masuk di ayat menika. Ngeten nggih? Walladzina amanu wa amilus sholihat. Ngeten. Dan kemudian yang khusus menika napa? Bima nuzzila ala Muhammad. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khusus dalam hal menika di ayat yang kedua surat Muhammad itu menunjukkan kepada afdoliyah. Kepada apa? Afdoliyah. Artinya apa? Nilai keutamaan. Apa khusus yang pertama? Bima nuzzila ala Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara umum dua. Yang pertama Quran dan hadis. Ngaten nggih? Saya ulangi. Yang pertama apa? Quran dan hadis. Ini khusus. Ngaten. Jadi disebut, nabi yang lain tidak disebut, Bapak Ibu. Yang disebut siapa? Muhammad. Kok sallallahu alaihi wasallam? Kok mboten senyum jenengan? Jenengan umatnya siapa? Ngaten lho.
Muhammad. Ya Allah. Umat Nabi Muhammad menika pertama masuk surga loh Bapak Ibu. Umat yang lain nanti. Selesai Muhammad baru umat yang lain. Alhamdulillah. Nggih. Apalagi yang khusus menika Al-Qur'an, Nabi Muhammad itu dikhususkan Pak, di ayat menika. Dengan Allah menyatakan walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Yang kedua, yang berikutnya wahwal haq. Al-haq itu ada dua makna Pak. Al-haq yang pertama itu as-sabat. Jadi risalah Nabi Muhammad tidak akan padam sampai datangnya hari kiamat. Siapapun, kekuatan apapun yang ingin memusuhi ngaten nggih, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, apapun kekuatan mereka, sekuat apapun yang tidak mungkin padam Pak, sampai datangnya apa? Hari kiamat. Yakin nggih? Ngeten. Karena sabar, karena hak. Lah hak yang kedua itu hanya Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian dengan risalah Nabi Muhammad. Itu yang memang napa Bapak Ibu sekalian dimungkinkan untuk semua manusia Pak. Ngeten lho nggih. Sedangkan risalah sebelum Nabi Muhammad menika napa sifatnya lokal, khusus kayak Bani Israel. Ngeten Pak nggih? Nabi Ibrahim pertama di Irak, kan ngeten nggih. Nabi Musa di mana? Di Mesir bersama Bani. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersama Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana saya nyatakan di surat Al-Anbiya yang 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sampai bangsa jin Pak, itu didakwahi oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pundi alhamdulillah pun. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad. Mungkin sareng-sareng ke surga. Ngeten nggih, insyaallah. Hadirin hadirat yang berbahagia. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Jadi pertama terkait dengan keimanan. Lah menika sudah berantuk keimanan yang terkait dengan Nabi Muhammad nggih menika Al-Qur'an, ngeten nggih, dengan apa? Hadis, dengan sunnah-sunnah beliau. Ketika mungkin kita belum bisa melaksanakan, jangan sampai mengingkari, ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Kalau kita belum mampu, ngeten nggih, contonipun napa? Mungkin ada yang belum napa Pak? Salat tahajud. Ngeten nggih. Aku ki jan apa iso tapi nek tahajud iki aja sik aku. Nggih mboten napa-napa ngoten mangke. Lah kerjane sampai jam 12. Padahal namanya lail tahajud itu ba'da isya saged lho Pak nggih, ngoten lho. Minimal 1 rakaat Pak, parang nggih. Sebelum tidur 1 rakaat witir. Niku sampun dinamakan salat lail Pak ngoten nggih. Nah, maka itulah ilmu penting Pak. Jadi lail salat malam itu dimulai kapan? Setelah isya. Kalau tahajud itu dimulai setelah jenengan tilem, bangun dari tidur, sholat, itu namanya tahajud. Ngeten nggih Bapak sekalian. Ini yang agak berat. Kalau sholat malam, ngeten nggih insyaallah saged, asalkan ada kemauan. Nggih habis isya sholat 2 rakaat, ngeten habis itu jangan niatkan mau witir 1 rakaat, sampun dikatakan sholat lail ngeten. Aku ki apa iso. Tapi nek poso sih ojo sih aku. Senin. Mboten napa-napa Pak ngeten. Aku ki lemes nggih Ramadan iki jan kuwi abot irama. Mboten napa-napa Pak ngeten. Nggih. Dan yang napa nggih sampai puasa Daud jangan sombong Pak. Jangan kalau yang puasa Daud kayak sombong, wis luwe kayak ora oleh apa-apa Pak. Kayak mungkin ora kerja ya kok ngontak ngantuk ngoten. Jadi nyuwun pangapunten nggih yang sudah bisa napa puasa Daud, yang puasa Ayyamul Bid, mohon jangan sombong ngeten nggih. Yang belum saged ya enggak usah napa ada kekhawatiran yang berlebih ngeten nggih. Ngeten nggih. Tetapi jangan mengingkari nggih. Senyum ngeten nggih alhamdulillah. Kok awakmu ora tau tahajud nggih. Bismillah Pak, doakan ya. Nggih, ngoten nggih Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin hadirat yang berbahagia dan kemudian yang menarik ya Bapak sekalian ya.
Jadi ketika tadi saya sampaikan zikrul khas ba'dal am, saya ulangi ya, zikrul khas ba'dal am, penyebutan yang sifatnya khusus, sebelumnya apa? Umum. Walladzina amanu wa amilus solihat. Apa berikutnya? Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Karena yang disebut namanya hanya Muhammad, Pak, di sini. Ngaten. Nuzzila ala Muhammad wa huwal haq. Jadi yang hak itu yang pertama adalah napa Bapak sekalian? Ini adalah sebuah hal yang benar dan akan selamanya sahabat. Tidak mungkin akan terhenti, Pak. Hak yang kedua ini adalah menyeluruh. Ya, siapapun yang beriman dan bukan menghadirkan tentang akhlak Nabi Muhammad, meskipun di Amerika bisa, Pak. Ngerti lho nggih? Di Afrika saged, Pak. Maka penting, Pak, kula panjenengan saya mempersiapkan kapan kula jenengan sami itu ke Singapura, kalau ada sederek ke sana betul napa-napa, silaturahim ke sana, Pak. Ngoten lho nggih. Wis di omah siji pengin bangun omah neh. Padahal napa putranya di Singapura. Kok enggak? Niku lho habis lahiran kan dijenguk ngoten lho nggih. Wong jenengan dari sini ke Singapura, Pak. Setiap langkah ketika hadir Allah di hati jenengan, hadir Allah di pikiran jenengan, selalu jangan berpikir alhamdulillah, itu terus ada pahala yang mengalir, Pak. Bahkan malaikat itu diperintahkan Allah untuk menyatakan siapapun yang silaturahim, ngoten nggih, menjenguk orang sakit dan sebagainya, apa kata Rasulullah yang kemudian menyatakan dari Allah, ini adalah perjalanan yang toba mansyad. Jadi jangan khawatir yang jauh datang ke masjid menika itu lebih banyak, Pak. Kenapa? Nilai pahalanya. Yang dari ngerayun ke sini ada, Pak. Nah, itu luar biasa. Jam 2 sudah berangkat. Dan ingat ya, perjalanan itu adalah toba mansyaku. Saat apa? Di hati dan pikiran kita dan lisan kita ada kalimat Allah. Hadirin hadirat yang berbahagia. Nah, ini yang ketiga, ini yang sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, zikrul khas ba'dal am itu juga mengandung sebuah muatan al-hub. Apa Pak? Al-hub, cinta. Jadi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dan hanya beliau disebut? Ngaten, beliaulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dan kemudian beliaulah yang paling tinggi dan paling kuat menebar cinta dan kasih. Rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya bisa dilihat surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ya. Napa Bapak Ibu? Surat Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini yang terakhir saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nggih menika napa? Inilah saya memahami sebuah indikator tanda tertinggi Allah ridha itu saat Allah mencintai hambanya. Maka sesungguhnya yang kita harapkan dan urusan Allah Pak nggih. Siapapun nggak bisa. Aku loh dicintai sama Allah. Kira-kira awakmu ora, mboten saged Pak. Nggih menika napa? Yuhibbukumullah. Napa Bapak Ibu? Yuhibbukumullah. Allah mencintai kula panjenengan sami. Kok mboten amin? Nggih. Allah mencintai kula panjenengan sami bersama keluarga. Allah mencintai kula panjenengan sami bersama seluruh saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah masjid, bahkan semua umat Islam Allah mencintainya. Ya Allah, yuhibbukumullah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lakukan kan? Jadi makna al-hub ngeten nggih. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian ya jenengan menika ngeten nggih, bapak-bapak
bagaimana jenengan dicintai sama istri kalau jenengan nggak mencintai? Nggih napa nggih? Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-hub itu yang pertama harus ada suasana az-zikru. Napa az-zikru menika? Menyebut. Jadi kula panjenengan kalau ingin Allah mencintai kula panjenengan jangan sampai lelah jenengan menyebut Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Sebut Allah. Itu az-zikr. Nonton nggih? Maka di surat Al-Baqarah Allah ngendika fazkuruni azkurkum. Begitu jenengan sering menyebut Allah, itu pasti Allah semakin apa Bapak sekalian? Ingat, ngoten lho. Zikr kan ingat, Bapak. Nggih. Kenapa jenengan menika tidak lupa kepada putra jenengan, Pak? Halo? Halo, Pak. Karena jenengan tuh sudah bahkan belum lahir tuh lho, Pak. Sudah disiapkan namanya, Pak. Gitu, Pak. Nah. Kita kalau ditanya jenengan menyebut putra jenengan, nami putra jenengan berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa juta kali, sampai betul apa? Enggak lupa. Karena apa? Sering menyebut. Dan menyebut menika, tadi saya sampaikan ya, tadi saya sedikit ingin kembali ya. Apa bedanya Muhammad dan Ahmad? Muhammad itu artinya adalah seorang yang banyak bertahmid. Saya ulangi ya, banyak apa? Banyak mengucapkan alhamdulillah. Itu Muhammad. Ya, jadi jenengan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ngeten nggih. Sedangkan Ahmad itu adalah orang yang bertahmid dengan afdalut tahmid. Contoh, kalau Nabi kita Muhammad menika saat mendapatkan sebuah suasana nyaman disaksikan Aisyah, bukan alhamdulillah saja Pak, disebut oleh beliau, diajarkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kan nggih? Seperti istighfar ada sayyidul istighfar. Tapi semuanya baik, Pak. Astagfirullah saya. Ngoten nggih? Astagfirullahaladzim nggih napa? Saya. Yang penting napa? Nyebut. Ngoten nggih? Yang pertama napa? Nyebut. Apakah sebutan yang sifatnya nopo panjang niku Pak nggih? Jenengan sholawat menika lho Pak. Allahumma sholli ala Muhammad niki nopo? Nopo Pak? Bu, keren. Ada lagi sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala dan seterusnya sampai selesai. Itu adalah berarti afdal. Jadi kalau Ahmad itu afdalu tahmid. Yang pertama napa? Az-zikr. Yang kedua nggih menika al-qurbu. Al-qurbu niku dekat, Pak. Kalau kita belum merasa dekat, jadikan hati dan pikiran jenengan dekat, Pak. Kalau jenengan belum bisa sering ke masjid, jadikan masjid di hati dan di pikiran, Pak. Ngerti lho, Pak? Nggih. Begitu dengan melihat masjid senang, karena masjid di hati dan mana? Di pikiran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hambanya yang sukses mengikuti tarbiyah pendidikan di bulan Ramadan dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Jenengan ingin dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat dengan jenengan. Dan itu adalah alamatul hub. Ngoten nggih? Maka Bapak Ibu nggih, terutama para suami dan istri, jangan lupa satu hari boncengan berapa kali, Pak? Nah, Bu, pinten Bu jenengan pengen dibonceng sama suami jenengan? Mau selalu seminggu gitu ora tau enggak pernah bonceng istri itu. Malah yang dibonceng koncone, ngoten lho nggih. Nggih pripun ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Sudah punya mobil tuh enggak pernah istri di sampingnya, ngoten lho Pak. Malah temen ngopi yang sering di sampingnya. Nanti apa kata dunia, ngoten Bapak Ibu sekalian. Nggih, kemudian yang ketiga, napa? Kata cinta itu harus ada bukti, Pak. Nggih menika napa? Memberi. Napa Bapak Ibu? Memberi. Nah, kemudian yang terakhir, mungkin ada teman yang lain, ini tidak kalah pentingnya, nggih menika istiqomah sampai akhir hayat kita.
Jadi kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang yang beriman, mencintai keluarga kita sampai akhir hayat kita. Dan kemudian kita kembali tempurkan di mana? Surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna wa azwajina wa zawjatina wa abnaina wa banatina wa abaina wa ummahatina wa asatizatina wa ustazatina wa ikhwanina wa akhawatina. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.